Eh, Langsung saja ya. Eh, saya akan sedikit menjelaskan tentang model interaksi antar muatan listrik dari partikel titik dan solusi matematisnya. Di sini saya akan mengajak kalian untuk berlatih mengembangkan kemampuan spasial atau imajinasi ruang dari sisi matematis. Dalam tema kelistrikan ini tuh sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengimajinasikan ruang dan menuliskannya secara matematis. Eh, karena ya, muatan listrik ini kan nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan efeknya. Gaya listrik yang dihasilkan tuh bisa sangat besar dan bisa cukup berbahaya bila nggak dipahami konsepnya. Eh, Oke, next. Sedikit mengulang tentang konsep dasar vektor. Secara sederhana, vektor itu adalah suatu kuantitas atau besaran yang memiliki komponen nilai skalar dan vektor unit. Penulisan notasi vektor itu adalah dengan memberikan tanda panah di atasnya. Lalu untuk penulisan nilai skalar itu tidak memerlukan tambahan tanda apapun. Sedangkan untuk notasi vektor unit eh, kita membutuhkan tanda ini namanya poststroke atau tanda yang seperti topi ini. Oke, kita langsung masuk ke model yang pertama ya. Untuk model yang pertama ini ada dua partikel bermuatan sama ditempatkan pada suatu ruang. Ruang di sini ruang satu dimensi ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami partikel Q2? Nah, pertama kita harus menuliskan notasi dari gaya yang mau dihitung. Eh, Gaya yang mau dihitung di sini penulisannya menggunakan notasi vektor ya. Di soal ini yang ingin ditentukan adalah gaya resultan yang dialami partikel Q2. Cara menuliskan notasinya adalah F12. F dengan tanda panah di atasnya ya. Untuk sebagai tanda dia adalah vektor gaya. Arti dari notasi F12 ini adalah gaya yang disebabkan oleh partikel 1 terhadap partikel 2 atau gaya yang dialami oleh partikel 2 di posisi koordinat partikel 2 yang disebabkan oleh partikel yang nomor 1. Yang kedua, kita harus menuliskan variabel-variabel yang berpengaruh pada gaya kolom ini. Lalu yang ketiga, jangan lupa kita menuliskan komponen vektornya atau vektor unitnya. Di sini ditulis R12 dengan tanda poststroke. Nah, ini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah dua partikel yaitu Q1 dan Q2 ditempatkan pada suatu ruang. Ini seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ya. Ini apabila diketahui nilai Q1 adalah 2 mikrokolom dan Q2 adalah 3 mikrokolom dan jarak R adalah 50 cm, tentukan resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami partikel Q2. Nah, pertama-tama kita terapkan ini ya, sistem koordinat satu dimensi. Di sini saya menggunakan sumbu X. Kita tuliskan persamaan yang tadi sebelumnya. Kita masukkan semua angka-angkanya di sini. Nilai K di sini digunakan 8,9 kali 10 pangkat 9, lalu Q1 Q2-nya dimasukkan semua. Ini menjadi kali 10 pangkat minus 6 karena dari ini ya, mikrokolom dirubah menjadi satuan kolom ya. Jadi dibagi 1 juta atau dikali 10 pangkat minus 6. Lalu dibagi kuadrat jarak. Di sini jaraknya kan satuannya masih cm ya. Kita kalikan 10 pangkat minus 2 atau dibagi 100 dikuadratkan. Jangan lupa memberikan tanda notasi vektor unitnya. X poststroke. Sudah langsung didapatkan nilai kita kalkulasi dapatkan nilai 2,1570 kali 10 pangkat minus 1 atau dengan ini ya angka penting ditulis 2 kali 10 pangkat minus 1.
Nah, nilai resultan gayanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 1 Newton dengan arah gaya searah sumbu X karena dihasilkan di sini positif ya. Berarti partikel Q2 ini ketika diberikan gaya akan bergerak ke arah positif atau bergerak ke arah kanan. Oke, kita masuk ke model yang kedua. Di sini sama dengan sebelumnya, ada dua partikel, tapi yang satu berbeda. Q1 adalah partikel bermuatan positif, Q2 adalah partikel dengan muatan negatif. Ini kedua partikel itu ditempatkan pada suatu ruang. Nah, bagaimana cara menentukan resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami partikel Q2? Ini sama dengan sebelumnya. Hanya nanti ketika dalam contoh akan sedikit berbeda karena notasi negatif akan kita masukkan. Oke, masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada dua partikel Q1 dan Q2 sama dengan sebelumnya. Tapi yang berbeda adalah Q2 di sini adalah muatan negatif. Q1-nya nilainya 3 mikrokolom, Q2-nya adalah minus 5 mikrokolom. Dan jarak antar keduanya adalah 40 cm. Tentukan nilai resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami partikel Q2. Sama dengan sebelumnya, kita buat sumbu X dulu di sini sebagai alat bantu untuk menganalisis arahnya ya. Persamaan kita tuliskan, semua variabel kita masukkan, termasuk di sini ini ya, tanda minus pada partikel muatan negatif kita tuliskan juga ya. Di situ ada minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kita kalkulasi dapatkan nilai minus 8,4259 kali 10 pangkat minus 1. Atau kita rubah dengan angka penting menjadi minus 8 kali 10 pangkat minus 1. Dengan tanda vektor unit ke arah sumbu X. Nah, bisa kita simpulkan bahwa nilai resultan gayanya adalah 8 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Nah, dengan arah gaya, kebalikan sumbu X atau minus X. Nah, artinya adalah ketika dua partikel ini ya ditempatkan di suatu ruang, partikel Q2 akan bergerak ke arah kiri atau kebalikan sumbu X. Oke, lanjut ke model yang ketiga. Di sini ada 3 partikel bermuatan yang ditempatkan pada suatu ruang seperti gambar di bawah ini. Ini juga karena kelihatan segaris ya, jadi bisa dibilang ini adalah memiliki bentuk satu dimensi. Bagaimanakah cara menentukan resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami partikel Q2? Jadi Q2 itu ada di tengah-tengah dan dia pasti akan berinteraksi dengan partikel Q1 dan Q3. Nah, di sini untuk menuliskan interaksinya adalah di sini ya, Fq2 sama dengan F12 ditambah F32. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, F12 itu artinya gaya yang diakibatkan oleh Q1 terhadap Q2. Terus untuk F32 itu artinya gaya yang diakibatkan Q3 terhadap Q2. Di sini juga kita beri ini ya, kasih garis bantu sumbu X ya, untuk membantu perhitungan. Nah, di sini lalu kita jabarkan ini ya variabel-variabelnya. Otomatis vektor unitnya berbeda juga ya. Di sini yang pertama F12 vektor unitnya adalah R12 apostrof. Untuk yang F32 itu vektor unitnya adalah R32 apostrof. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang ketiga. 3 partikel Q1, Q2, dan Q3 ditempatkan pada suatu ruang seperti pada gambar di bawah. Itu untuk nilai Q1-nya adalah 2 mikrokolom, Q2-nya adalah 3 mikrokolom,
Q3-nya adalah minus 4 mikrokolom. Jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah 70 cm. Dan jarak D2 atau jarak antara Q2 dan Q3 adalah 50 cm. Di sini kita diminta untuk menentukan resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami oleh partikel Q2. Nah, dengan persamaan yang sebelumnya ini ya, persamaan di model ketiga ini, kita jabarkan. Nah, di sini untuk vektor unitnya ya, untuk R12 itu adalah arahnya ke kanan. Untuk yang R32 arahnya ke kiri. Nah, untuk semua variabel kita masukkan angka-angkanya. Lalu kita kalkulasi, kita dapatkan nilai 1,1005 kali 10 pangkat minus 1 untuk yang arah sumbu X. Ditambah minus 4,3140 kali 10 pangkat minus 1. Arahnya adalah sumbu negatif sumbu X. Di sini bisa kita ini ya, jumlahkan ya resultannya. Kita dapatkan nilai 5,4146 kali 10 pangkat minus 1 dengan vektor unitnya ke arah sumbu X positif. Bisa kita simpulkan nilai gaya resultannya adalah 5 kali 10 minus 1 Newton dengan arah gaya adalah gaya searah sumbu X. Nah, artinya ketika partikel Q2 ini ditempatkan di ruang dengan posisi ada Q1 dan Q3 ini, partikel Q2 akan bergerak ke arah kanan. Oke, sebelum masuk ke sistem koordinat dengan dimensi yang lebih dari satu, dimensi 2 atau 3, saya akan memperkenalkan yang namanya koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius dalam ruang atau koordinat Kartesius 3 dimensi. Di sini nanti kita melihat partikel itu, kita mengimajinasikan partikel itu berada di dalam suatu ruang 3 dimensi kubikal atau kubus. Jadi nanti akan ada istilahnya ruang kubikal yang mewadahi suatu partikel. Jadi nanti di situ kita menganalisis partikelnya dalam sistem ruang 3 dimensi. Untuk analisis vektor posisi suatu partikel yang melakukan perpindahan pada koordinat Kartesian, begini ya penjelasannya. Penjelasannya adalah kalian harus mengimajinasikan ada partikel yang berada pada suatu ruang 3 dimensi dalam suatu ruang kubikal. Di sini partikelnya berada pada posisi P1. Kalian proyeksikan terhadap ruangnya, didapatkan titik X1, Y1, Z1. Ini untuk posisi yang pertama. Lalu partikel tersebut melakukan perpindahan ke posisi yang kedua, P2. Di situ kita proyeksikan, didapatkan titik proyeksinya di X2, Y2, Z2. Kita analisis untuk vektor posisi di titik pertama ya. Didapatkan vektor posisi R1 dengan komponennya adalah sebagai berikut. Lalu kita tentukan juga untuk vektor posisi dari posisi yang kedua, itu R2 dengan komponen sebagai berikut. Nah, vektor untuk perpindahannya itu kita simbolkan ini ya, R vektornya R12. Sesuai dengan ini ya, analisis vektor ya. Kita lihat R1 dan R2 arahnya sama ya, positif ya. Karena panahnya saling nyambung ya. Lalu untuk yang R2 ini kan arahnya kebalikan dari R1 dan R2. Bisa dibilang negatif atau bisa dipindah ruaskan. Atau dijabarkan dalam notasi vektornya R1 tambah R12 sama dengan R2. Di sini bisa kita tata ruasnya, bisa kita simpulkan untuk R12 adalah R2 dikurangi R1.
Untuk komponennya bisa kita substitusikan, didapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu untuk besaran skalarnya atau magnitudenya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Semua komponen dikuadratkan lalu diakar atau dipangkat setengah. Ini untuk posisi vektor posisi relatif. Yang bawah ini untuk nilai skalarnya atau magnitudenya. Nah, penerapan untuk analisis vektor posisi suatu partikel pada hukum Coulomb untuk interaksi muatan partikel di ruang 3 dimensi, gambarannya adalah sebagai berikut ya. Dengan persamaan hukum Coulomb ya, ini yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Ini adalah yang sebelah kanan ini ya, R vektor sama dengan R skalar dikali R vektor unitnya. Ini adalah pengertian dasar dari vektornya. Untuk pengertian dasar vektor ini bisa kita substitusikan ke hukum Coulomb untuk membentuk persamaan gaya listrik atau gaya Coulomb di ruang 3 dimensi. Bentuknya menjadi F12 atau gaya listrik untuk perpindahan partikel ya. Kita lihat di sini komponennya adalah K untuk konstantanya, Q1, Q2 masih umum, tapi di sini dibagi R12 pangkat 3 dan dikalikan R vektor 12. Mungkin langsung ke contoh aja ya. Untuk model yang keempat ini, di sini ada 3 partikel bermuatan yang ditempatkan pada suatu ruang, seperti contoh di gambar ini ya. Ruang di sini adalah ruang yang bentuknya 2 dimensi. Di sini ada komponen Y dan komponen X-nya. Lalu bagaimana cara menentukan resultan gaya Coulomb dan arah gaya yang dialami partikel Q2? Di sini kita tuliskan untuk gaya vektorialnya, gaya di Q2 adalah gaya F12 ditambah F32. Bisa kita jabarkan sebagai berikut. Lalu kita jabarkan lagi komponennya. Nah, ini adalah penjabaran gimana melihat komponen Q2 itu bergerak akibat pengaruh dari Q1 dan Q3. Kita lihat di contohnya. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat ya. 3 partikel Q1, Q2, dan Q3 tadi ditempatkan pada suatu ruang. Seperti pada gambar ini ya. Di situ nilai Q1-nya adalah 1 mikrokolom, Q2-nya adalah 2 mikrokolom, Q3-nya adalah minus 4 mikrokolom. Dan jaraknya untuk jarak antara partikel Q1 dan Q2 adalah 20 cm. Lalu jarak antara Q2 dan Q3 adalah 30 cm. Tentukan resultan gaya Coulomb dan arah gaya yang dialami partikel Q2. Nah, di sini persamaannya sesuai dengan model yang sebelumnya ya. Kita jabarkan. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan untuk nominal-nominalnya. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulannya, kita bisa hitung resultan gayanya dengan persamaan untuk magnitud ya. Didapatkan nilai 9 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Lalu untuk arah gayanya adalah ke arah sumbu X-nya itu 8 kali 10 pangkat minus 1. Untuk sumbu Y-nya ke arah minus 4 kali 10 pangkat minus 1. Atau bisa digambarkan seperti ini ya. Arah gaya resultannya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada variasi lagi ya dari model yang keempat. Untuk contoh 4.2. Di sini ada 3 partikel, Q1, Q2, dan Q3. Nilai Q1 adalah 2 mikrokolom, Q2 adalah 3 mikrokolom, dan Q3 adalah minus 5 mikrokolom. Untuk jarak antara Q1 dan Q2, itu sama dengan jarak antara Q1 dan Q3 maupun jarak antara Q2 dan Q3, yaitu 50 cm. Coba tentukan resultan gaya Coulomb dan arah gaya yang dialami partikel Q2.
kita bisa buat garis bantu di sini ya. Untuk posisi antar partikelnya ini seperti ini ya, segitiga sama sisi dengan sudut 60 derajat. Kita buat juga untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Persamaannya kita jabarkan maupun komponen-komponennya. Nah, di sini yang sebagai catatan ini untuk ini ya, jarak antara X1 karena belum ada ketentuannya. Jarak X1 itu sama aja kayak proyeksi partikel Q1 ya ke arah sumbu X. Itu sama dengan nilainya setengah dari R32. Lalu untuk posisi yang Y1 itu kan dibentuk dari sinus sudut 60 derajat atau sin 60 derajat dikali R32. Nah, di situ didapatkan oke, kita masukkan dulu ya. Didapatkan angka-angka sebagai berikut ini ya. Kita lanjut di halaman baliknya ini, angkanya masih sama. Didapatkan nilai sebagai berikut. Itu untuk nilai yang komponen X juga bisa disubstitusi, jadi lebih sederhananya kayak gini. Dapatkan nilai 4,3140 kali 10 pangkat minus 1 untuk komponen X-nya. Lalu untuk komponen Y-nya adalah minus 1,8680 kali 10 pangkat minus 1. Lalu untuk magnitudenya didapatkan hasil perhitungan 4,7011 kali 10 pangkat minus 1. Jadi nilai resultan gayanya adalah 5 kali 10 pangkat minus 1 Newton dengan arah gaya 4 kali 10 pangkat minus 1 untuk komponen X-nya, dan untuk komponen Y-nya adalah minus 1,8 atau 2 kali 10 pangkat minus 1. Jadi kalau digambarkan arah gayanya seperti ini ya. Nah, di sini ada model kelima. Model kelima kita mencoba untuk menganalisis partikel dalam bentuk 3 dimensi. Di sini ada 8 partikel bermuatan, ditempatkan seperti gambar di bawah ini ya. Bagaimana cara menentukan resultan gaya kolom dan arah gaya yang dialami partikel di titik A atau di titik Q7? Kita akan coba bahas di pertemuan minggu depan ya, hari Senin. Sekaligus ini ya, ada sedikit tambahan ini. Selain koordinat kartesian atau koordinat kubikal, di sini ada juga sistem koordinat silindris atau silinder. Jadi nanti untuk penggambaran ruangnya adalah mengimajinasikan partikel itu ada di suatu ruang silinder dengan analisis vektor sebagai berikut ya. Mirip dengan kubikal, cuma di sini ada komponen-komponen yang berbeda, yaitu rho, P, dan Z. Nanti akan coba kita bahas di pertemuan hari Senin aja ya ini. Oke, yang terakhir ini ada sistem koordinat yang terakhir, yaitu koordinat bola atau koordinat sferis. Di sini nanti kalian mengimajinasikan partikel itu ada di suatu ruang yang bentuknya sferis. Ini kita akan coba bahas di pertemuan hari Senin juga ya, jika waktunya memungkinkan. Oke, sampai ketemu. Terima kasih.